Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pencari ilmu. Salam semangat untuk kita semua. Di era digital seperti ini, jarak bukan lagi penghalang untuk kita terus belajar dan berkembang. Melalui webinar ini, mari kita manfaatkan kesempatan mencari ilmu untuk terus berkembang, menambah wawasan dan memperluas jaringan. Mari kita mulai. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesadaran, kesehatan, kesempatan, dan semangat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar yang penuh inspiratif ini meskipun secara virtual. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan ke tengah-tengah kehidupan kita sehingga menjadi lebih bermakna. Yang saya hormati kepada Bapak Dani Wiyoto selaku pemilik Bisnet Network, yang saya hormati juga pemateri hebat pada pagi hari ini, serta seluruh peserta luar biasa yang telah meluangkan waktu untuk ikut serta pada webinar Ramadan ini. Semoga dengan adanya acara yang rutin kita lakukan setiap harinya pada bulan Ramadan ini, kita dapat mendapatkan inspirasi dan ilmu yang bermanfaat serta dapat mengisi waktu luang kita untuk hal-hal positif dan produktif. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Badri selaku host webinar pada pagi hari ini. Lalu izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan dengan pembaca doa. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, penutupan dengan pengenalan profil best practice. Tanpa berlama-lama, mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh saudara Hardam Mas Aid kepada Mas Aid. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih lima u'liqa wal hatimi lima sabaqa wal nasir haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah.
Juga Engkau jadikan segala urusan kami, semoga Kiswah Network bisa memberikan lebih banyak manfaat bagi seluruh umat, bisa terus berkarya, tambah maju, tambah sukses, dan jadikanlah jalan yang sedang kami tempuh ini menjadi jalan yang diberkahi dan dirahmati oleh-Mu. Ya Allah, ya Hafiz, ya Jalil, Zat yang maha menjaga dan mulia, kami berlindung kepadamu dari segala macam penyakit yang sedang menimpa negeri ini, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan. Jauhkanlah kami dari musibah yang berbahaya ini, dan lindungilah keluarga kami semua dari musibah, sehingga mereka dapat selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah yang Ghaffar, yang Qahhar, Zat yang Maha Pengampun, kami sadari sepenuhnya telah banyak kelalaian dan kealfaan yang kami lakukan, kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Sudilah kiranya Engkau ampuni dan maafkan kami, dan ampunilah dosa kedua orang tua dan guru-guru kami yang telah berjasa mengajar dan membina kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Hingga ringanlah jalan bila tiba saatnya Engkau memanggil kami, karena hanya kepadamu lah kami akan kembali. Terima kasih kepada Saudara Rahdan Said atas doanya. Semoga doa yang telah dipanjatkan menjadi pembuka pintu keberkahan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi menarik yang berjudul Cabling System in Information and Communication Technology yang akan disampaikan oleh Saudara Guti Hernandez. Sebelum itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand dan open mic atau tuliskan pertanyaan melalui chat Zoom. Baik, kepada Saudara Guti Hernandez, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada host atau teman-teman yang telah melakukan pembukaan maupun yang selanjutnya. Baiklah, saya langsung aja masuk ke judul, yaitu sistem perkabelan dalam jaringan. Nah, sebelum masuk ke topik list selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, untuk nama itu Guti Hernandez, daerah asal saya itu Pariaman, Sumatera Barat. Alamat domisili sekarang itu Karawaci, Tangerang, Provinsi Banten. Pendidikan formal itu di SMKN 3 Pariaman. Saya melanjutkan pendidikan non formal itu di Mondok Bespet Network. Nah, untuk email sendiri itu ada tertera Gusti Hernandez @gmail.com. Terus ada sosial media lainnya seperti Instagram, Telegram, Facebook maupun LinkedIn. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke topik list yang ada. Nah, untuk topik list yang pertama itu ada pengertian kabel jaringan. Yang kedua itu ada fungsi pengkabelan dalam jaringan. Yang ketiga itu ada standar struktur kabel dalam jaringan. Yang terakhir itu ada jenis-jenis kabel. Nah, kita next ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian kabel jaringan. Yang dimana untuk kabel jaringan ini adalah media fisik yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat lunak dalam sebuah jaringan komputer agar dapat saling berkomunikasi dan mentransmisikan sebuah data. Nah, selanjutnya itu ada fungsi pengkabelan dalam jaringan. Yang mana fungsi lebih detailnya untuk pengkabelan dalam jaringan ini adalah menghubungkan perangkat-perangkat jaringan dalam suatu area lokal atau LAN atau jaringan lainnya. Nah, fungsi pengkabelan dalam jaringan itu menghubungkan seperti komputer, server, switch, router, dan perangkat-perangkat lainnya. Nah, tanpa pengkabelan dalam jaringan, perangkat tersebut tidak dapat saling berkomunikasi. Nah, next. Nah, berikut kita masuk ke standar struktur kabel. Yang dimana persyaratan dasar pada sistem struktur kabel itu yang pertama itu harus memenuhi standar tertentu. Yang dimana memungkinkan pengguna menggunakannya pada semua merek sehingga hal ini tidak terbatas pada satu merek tertentu. Nah, yang kedua yaitu ada fabrikasi kabel memiliki kerjasama atau berpartisipasi
dengan lembaga ataupun organisasi standarisasi, mana mendefinisikan berbagai aturan teknis dan kinerja sistem sebagai standar referensi untuk fabrikasi sesuai dengan pasal 1. Nah, yang ketiga itu ada 3 standarisasi selalu diupdate dan dikembangkan untuk mengikuti perkembangan teknologi di masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke standar asosiat. Yaitu untuk pengkabelan sendiri itu memiliki standarnya masing-masing. Yang pertama itu ada ANSI, yaitu American National Standard Institute, yang dimana ANSI ini adalah organisasi non-profit yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mempublikasikan standar nasional di Amerika Serikat. Nah, untuk standar ASI itu sendiri, itu bekerja sama dengan berbagai organisasi teknis, industri, dan pemerintah untuk memastikan bahwa standar yang dikembangkan memenuhi kebutuhan kualitas, keamanan, dan efisiensi dalam berbagai sektor. ANSI itu tersendiri tidak langsung mengembangkan standar-standarnya, tetapi berperan dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan standar oleh berbagai lembaga dan komite teknis. Nah, selanjutnya itu ada standar Association TIA, yang dimana TIA itu sendiri adalah Telekomunikasi Industry Association. TIA itu adalah sebuah organisasi perdagangan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan standar untuk industri telekomunikasi dan komunikasi, yang dimana TIA juga untuk industri telekomunikasi termasuk kabel, jaringan data, dan sistem komunikasi lainnya. Nah, yang terakhir yaitu ada standar ISO, yang mana standar ISO adalah pedoman atau aturan atau spesifikasi teknis yang disusun oleh ISO untuk memastikan kualitas, keamanan, efisiensi, dan interoperabilitas di berbagai sektor. Nah, standar ISO itu sendiri dirancang untuk membantu perusahaan dan organisasi dalam menciptakan produk atau layanan yang aman, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan di pasar-pasar global. Nah, sekarang kita masuk ke yang standar-standar ANSI maupun TIA. Yang pertama itu ada ANSI TIA 586, 5680 sampai D. Nah, yang dimana mencakup prosedur pengelolaan kabel yang baik, yang mencakup penataan kabel dalam ruangan distribusi, pemasangan panel distribusi, dan pengelolaan konektor untuk mengurangi kekacauan kabel dan mempermudah pengelolaan. Nah, selanjutnya yaitu ada ANSI TIA 596E, yang dimana yang memberikan pedoman untuk merancang dan menginstal sistem grounding dan bonding yang efektif, yang dimana untuk infrastruktur telekomunikasi di gedung-gedung. Standar ini bertujuan untuk melindungi peralatan telekomunikasi dan penggunaan dari bahaya yang disebabkan oleh gangguan listrik ataupun tegangan yang tidak terkontrol, serta meningkatkan keselamatan sistem pengkabelan. Selanjutnya yaitu ada ANSI TIA 56891-D, yang dimana standar ini mencakup spesifikasi untuk kabel, konektor, dan peralatan yang digunakan dalam infrastruktur pengkabelan jaringan untuk memastikan kinerja yang optimal, kompatibilitas, dan keandalan. Nah, selanjutnya itu ada ANSI TIA 942B, yang dimana standar itu sendiri memberikan pedoman untuk pengembangan perancangan dan kontribusi pusat data seperti data center yang mencakup aspek fisik, pengkabelan, listrik, dan keselamatan. Nah, untuk itu semua, yang standar ANSI TIA 942B ini memastikan keandalan dan kinerja pusat data yang optimal. Nah, selanjutnya itu ada ANSI TIA 1005A, di mana standar itu sendiri bertujuan dari standar memastikan bahwa pengkabelan dan telekomunikasi di luar ruangan dapat berfungsi dengan andal.
dan aman dalam menghadapi kondisi cuaca yang keras dan faktor lingkungan lainnya. Selanjutnya yaitu ada ANSI TIA 582D, di mana standar ini adalah bagian dari keluarga standar TIA 568 yang mencakup spesifikasi untuk pengkabelan telekomunikasi dan data di bangunan komersial atau perkantoran. Nah, yang terakhir itu ada ANSI TIA 5683, yang dimana adalah standar yang secara khusus mengatur kabel secara optik yang digunakan dalam sistem perkabelan jaringan seperti LAN dan infrastruktur backbone lainnya. Kita next. Sekarang kita masuk ke standar dari ISO itu sendiri. Yang pertama itu ada standar ISO 11801, yang dimana adalah untuk memastikan bahwa sistem pengkabelan jaringan dapat mendukung aplikasi komunikasi data modern yang membutuhkan kinerja tinggi dan keandalan yang lebih baik. Nah, ini mencakup spesifikasi tentang jenis kabel, topologi jaringan, serta cara pemasangan dan pengujian untuk memastikan kinerja yang optimal dan mendukung berbagai jenis aplikasi seperti internet VoIP, video conferencing, dan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada standar ISO 11801-3, yang dimana bertujuan untuk memberikan pedoman teknis mengenai penggunaan secara optik dalam pengkabelan komunikasi data untuk aplikasi di dalam gedung, kampus, atau infrastruktur jaringan lokal atau yang disebut dengan LAN. Selanjutnya itu ada standar ISO 60332, yang dimana standar itu sendiri memberikan pedoman dan prosedur untuk menguji ketahanan api pada kabel. Nah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kabel tersebut dapat mengatasi kondisi kebakaran tertentu tanpa menyebarkan api atau menambah risiko keselamatan lainnya. Selanjutnya ada standar ISO 24702, di mana standar itu adalah standar internasional yang mengatur tentang kabel untuk sistem perkabelan jaringan yang digunakan dalam infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi data. Nah, untuk standar ISO 24702 ini adalah standar khusus membahas kabel yang sangat berbasis secara optik dan tembaga yang digunakan di berbagai aplikasi seperti jaringan lokal, WAN, dan pengkabelan di pusat data. Nah, selanjutnya itu ada standar ISO 10664, yang dimana standar ISO itu sendiri memberikan spesifikasi teknis terkait dengan kabel dan kawat yang digunakan dalam sistem perkabelan untuk telekomunikasi, jaringan komputer, dan aplikasi komunikasi data lainnya. Standar ISO 10664, tujuan dari standar itu adalah untuk memastikan bahwa kabel yang digunakan dalam sistem perkabelan dapat mendukung transmisi data secara efisien dan memenuhi berbagai kriteria kinerja yang dipergunakan dalam komunikasi data. Nah, yang terakhir ada itu standar ISO 901. Nah, di mana standar itu memberikan pedoman untuk membangun, menerapkan, dan mempertahankan sistem manajemen mutu yang efektif dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pemenuhan persyaratan produk atau layanan. Nah, next. Selanjutnya itu ada jenis kabel pada jaringan. Itu yang pertama ada kabel UTP, yang kedua ada kabel koaksial, yang ketiga ada kabel fiber optik. Nah, untuk kabel UTP itu sendiri itu struktur kabel UTP yang pertama itu mentransmisikan sinyal data melalui 4 saluran channel tembaga pers. Yang dapat teman-teman lihat itu pada gambar di sebelah. Yang kedua itu ada semakin rapat pilihannya maka semakin baik dalam mentransmisikan
dan bandwidth datanya. Yang ketiga itu ada standar ANSI TIA 5682. Yang itu kita bahas tadi, ada standar ANSI dan TIA tadi. Nah, selanjutnya itu ada kabel unsalted UTP dan salted FTP. Nah, perbedaannya itu yang untuk UTP itu bisa teman-teman lihat tidak menggunakan foil, sedangkan untuk F atau foil UTP itu menggunakan foil dan rambut-rambut halus yang putih itu. Nah, selanjutnya yaitu kategori CAT yang sering digunakan. Yang pertama itu kategori 3, itu memiliki kelas C dan memiliki bandwidth sekitar 16 MHz yang didirikan pada 1991. Yang kedua itu ada kategori 4, memiliki bandwidth sekitar 20 MHz yang didirikan pada 1923. Nah, yang selanjutnya itu ada kategori 5, kelas D, memiliki kapasitas bandwidth 100 MHz dan didirikan pada 1994. Selanjutnya itu ada kategori CAT 5E, karena memiliki kelas D yang memiliki kapasitas bandwidth 100 MHz sama seperti kategori 5. Yang didirikan itu sekitar 2001 pada standar 568B2. Yang selanjutnya yaitu ada kategori CAT 6, di mana itu kategori CAT 6 itu berada pada kelas ISO IEC kelas E, yang dimana memiliki kapasitas bandwidth 250 MHz dan didirikan pada tahun 2002 pada ANSI TIA atau IA 568B261. Selanjutnya yaitu ada kategori CAT 6A, yang dimana pada kelas ISO yaitu kelas IA memiliki kapasitas bandwidth 500 MHz. Nah, untuk kategori CAT 6 ini adalah standar atau baru yang baru dirilis pada tahun 2009. Dan selanjutnya itu ada kategori 7, kelas F, memiliki bandwidth sekitar 600 MHz, didirikan pada tahun 2002. Selanjutnya itu ada kategori CAT 6, CAT 7A, kelas FA, memiliki bandwidth sekitar 1100 MHz, didirikan pada tahun 2008. Nah, selanjutnya itu ada CAT 8, yaitu memiliki kelas dari ISO itu kelas 1, 2, memiliki kapasitas bandwidth 2000 MHz, didirikan pada 2016. Nah, untuk yang lebih sering digunakan itu adalah kategori CAT 6. Itu sih yang paling sering digunakan untuk sekarang, karena kategori CAT 8 baru masuk di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada transmission karakteristik. Nah, yang dimana pertama itu yang tanda merah itu adalah nilai data paling rendah, yang dimana ATTN adalah nilai redaman sinyal pada jalur sinyal pada saat data ditransmisikan. Nah, data yang ditransmisikan dan daya dan level sinyal berkurang seiring dengan bertambahnya jarak kabel. Semakin rendah nilai, semakin membaik. Sedangkan selanjutnya yaitu ada return loss, yang dimana adalah rasio refleksi sinyal di jalur sinyal yang dapat memblokir data yang ditransmisikan. Hal ini menyebabkan sinyal yang ditransmisikan akan berkurang kualitasnya. Selanjutnya yaitu ada next, near, earn, dan crosstalk, dan FX. Far end crosstalk adalah crosstalk yang disebabkan oleh pasang pertembaga yang digunakan untuk mentransmisikan data terhadap pasang tembaga lainnya. Nah, untuk next dan FX ini semakin tinggi nilainya, maka menunjukkan bahwa setiap pertembaga dalam kabel-kabel tersebut memiliki ketahanan crosstalk yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu ada ACR, Attenuation to Crosstalk Ratio, adalah nilai yang digunakan untuk memberitahu kualitas pertembaga untuk mendukung transmisi data.
Nah, ACR diukur dengan perbandingan antara redaman sinyal dan prostak. Nah, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan bandwidth yang lebih besar. Selanjutnya itu ada ISACR, adalah nilai ACR yang diukur dari semua 4 pertembaga. Ditemukan bahwa nilai ACR dan ISACR kabel UTP Cat 6 lebih rendah dari Cat 5e, di mana karena disetel pada frekuensi tertinggi yaitu 250 MHz. Sedangkan Cat 5e diatur dari frekuensi 100 MHz. Selanjutnya itu ada pengertian karakteristik transmisi. Yang pertama yaitu ada frekuensi maksimum. Yang dimana untuk frekuensi maksimum ini adalah frekuensi sinyal dalam kabel, yang dimana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan untuk mendukung frekuensi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu ada propagation delay. Nah, ini adalah mengukur waktu perjalanan Recording in progress. dari sumber ke tujuan pada semua 4 pertembaga. Satuan ukurannya dalam NS, propagation delay pada setiap part tidak boleh melebihi batas standarnya. Nah, untuk standar TIA untuk propagation delay tidak lebih dari 490 NS per 90 meter dalam tes permanen link dan 550 NS per 100 meter dalam tes channel link. Nah, selanjutnya itu ada delay scale, di mana delay scale ini mengukur perbedaan nilai propagation delay untuk semua 4 pair tembaga dengan mengurangi nilai propagation delay dari kabel membutuhkan waktu paling sedikit dan mengurangkan nilai propagation delay dari kabel lainnya. Nah, next. Nah, selanjutnya itu ada PSNEC atau Power Source Next, adalah nilai NOS dari penggunaan keempat per tembaga dalam mentransmisikan sinyal. PSNEC mengukur NOS yang disebabkan oleh 3 pasang tembaga lain yang terhubung ke pasangan yang diukur. Nah, untuk nilai ini adalah nilai yang digunakan untuk memastikan bahwa 4 per tembaga dapat digunakan secara bersamaan tanpa menyebabkan terlalu banyak gangguan di antara mereka. Selanjutnya itu ada ACRF, adalah sebuah redaman yang disebabkan oleh prostat sehingga dapat kehilangan data dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya itu ada PSA CRF atau Power Sum ACRF. Ini adalah nilai PEX yang diukur pada keempat per tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabel koaksial. Yang itu pertama itu apa pengertian dari kabel koaksial itu sendiri. Itu kabel koaksial adalah kabel yang memiliki satu konduktor pusat yang dilapisi dengan isolator, kemudian dilindungi oleh lapisan pelindung konduktif, dan terakhir dilapisi dengan lapisan pelindung luar. Struktur koaksial ini memungkinkan kabel untuk mengirimkan sinyal dengan baik, mengurangi interferensi eksternal, dan menjaga kualitas transmisi. Yang kedua itu ada bagian kabel koaksial. Yang pertama itu adalah konduktor atau konduktor inti atau core konduktor. Yang mana konduktor inti terbuat dari tembaga atau logam yang baik dan menghantarkan listrik. Fungsinya adalah mengontrol sebuah listrik. Dan selanjutnya itu ada isolasi atau installation. Yang mana isolasi ini biasanya terbuat dari bahan plastik atau teflon. Fungsinya adalah untuk mencegah hubungan filter antara kabel dan lapisan pelindung. Nah, selanjutnya itu ada shielding atau pelindung atau pembungkus, ini mana berfungsi untuk melindungi sinyal yang mengalir di dalam kabel dari gangguan EMI atau elektromagnetik. Nah, eksternal lapisan ini juga membantu mengurangi kebocoran sinyal pada kabel tersebut. Nah, selanjutnya itu ada penutup luar atau outer jacket, di mana outer jacket ini berfungsi untuk melindungi bagian-bagian kabel lainnya dari kerusakan fisik dan faktor lingkungan seperti kelembapan, panas, cuaca, atau cuaca ekstrim.
Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis kabel koaksial. Yang pertama itu ada koaksial RG-6, yaitu salah satu jenis yang paling umum digunakan untuk transmisi kabel dan internet broadband. Nah, kabel koaksial RG6 ini memiliki bandwidth sekitar 775 ohm dan mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, yang kedua itu ada koaksial RG59, yaitu digunakan untuk aplikasi jarak dekat seperti sistem CCTV, memiliki implementasi yang lebih rendah dibandingkan dengan RG6 tadi, lebih mudah ditekuk. Nah, selanjutnya itu ada koaksial RG11. Digunakan kabel koaksial dengan diameter yang lebih besar digunakan untuk jarak transmisi yang lebih jauh seperti dalam instalasi satelit atau jaringan kabel lainnya. Selanjutnya yang keempat itu ada konektor kabel koaksial. Yang pertama yaitu ada FTP konektor, yang mana digunakan untuk menghubungkan kabel koaksial ke perangkat seperti TV, set-top box, atau splitter. Yang kedua yaitu ada BNC konektor, bayonet nail, atau konselman, yang dimana banyak digunakan untuk pengaturan perangkat seperti kamera pengawas dan perangkat transmisi data. Selanjutnya itu ada RCA konektor atau Radio Corporation of America, yang dimana RCA ini menyediakan sambungan untuk transmisi sinyal video dan audio. Selanjutnya yaitu ada TNC konektor atau Three-Headed Nail Concealment, yaitu TNC itu digunakan pada aplikasi yang menentukan koneksi lebih kuat dan lebih tebal. Selanjutnya itu ada SMA konektor, itu subminiature versi A, di mana cocok untuk aplikasi di bidang komunikasi nirkabel dan audio. Selanjutnya itu ada tandem konektor atau core plate, di mana digunakan untuk menghubungkan dua kabel koaksial untuk memperpanjang kabel atau mengalihkan sinyal. Nah, terakhir itu ada N-Type konektor, di mana digunakan untuk transmisi sinyal dalam aplikasi industri atau komunikasi jarak jauh. Nah, yang kelima yaitu ada kelebihan dan kekurangan kabel koaksial. Yang pertama itu kelebihannya itu tahan terhadap interferensi, yang dimana kabel koaksial sangat efektif dalam mengurangi gangguan dari perangkat elektromagnetik atau sumber-sumber eksternal. Yang kedua itu ada transmisi berkecepatan tinggi, yang dimana kabel koaksial dapat mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi, sangat berguna untuk aplikasi seperti internet broadband atau televisi kabel. Yang ketiga yaitu ada daya tahan tinggi, yaitu kabel ini memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap cuaca dan kondisi lingkungan yang keras. Yang keempat yaitu ada jarak jangkauan jauh, yang dimana untuk kabel koaksial sendiri dapat mentransmisikan sinyal dan data dalam jarak yang lebih jauh dibandingkan kabel lainnya, tanpa mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Selanjutnya itu ada kekurangannya. Pertama, yang kekurangan untuk kabel koaksial itu sendiri yaitu panjang kabel terbatas. Yang mana meski kabel koaksial ini memiliki jangkauan yang lebih jauh, panjang kabel yang terlalu jauh dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal, sehingga perlu menggunakan penguat sinyal atau repeater untuk jarak yang lebih jauh. Kedua yaitu ada kurang fleksibel. Nah, kabel koaksial kurang fleksibel dibandingkan kabel lainnya seperti twisted pair atau fiber optik, sehingga lebih sulit untuk dipasang dalam ruangan yang terbatas atau
ruangan yang lebih banyak tikungannya. Selanjutnya yaitu ukuran dari kabel koaksial itu sendiri, yaitu biaya lebih mahal, mana kabel koaksial umumnya lebih mahal daripada kabel jaringan lainnya, meskipun keunggulan dalam transmisinya berkualitas tinggi dan tahan terhadap gangguan menjadikannya pilihan yang tepat untuk aplikasi tertentu. Next, termasuk ke dalam apa itu kabel fiber optik. Yang pertama itu pengertian dari kabel fiber optik itu sendiri. Kabel fiber optik adalah jenis kabel yang menggunakan serat kaca atau plastik untuk mengirimkan data dalam bentuk cahaya. Nah, karena cahaya memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan sedikit mengalami gangguan, kabel fiber optik mampu mentransmisikan data lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan kabel tembaga lainnya. Yang kedua yaitu ada karakteristik umum pada fiber optik. Yang pertama yaitu tahan terhadap interferensi elektromagnetik atau EMI. Yang kedua, dimensi yang kecil atau reduced dimension. Yang ketiga, komunikasi data yang aman. Yang keempat, tentunya memiliki bandwidth yang lebih besar. Yang kelima, mampu mengirimkan data yang lebih tinggi. Yang keenam, itu adalah investasi yang di masa depan. Nah, untuk kabel fiber optik sendiri memiliki warna pertama yaitu ada biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska atau biru muda. Nah, yang keempat itu ada komponen kabel fiber optik. Yang pertama yaitu ada inti core. Kita melihat teman-teman di samping itu ada inti core, yang dimana inti atau core tersebut mengalirkan cahaya yang membawakan data dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Untuk core itu sendiri memiliki diameter sangat kecil, biasanya antara 8 hingga 10 meter, 10 mikrometer. Nah, untuk fiber optik itu memiliki ada dua, yaitu single mode dan multi mode. Nah, selanjutnya itu ada cladding. Cladding itu adalah selubung berfungsi untuk memantulkan cahaya kembali ke dalam inti core agar menjaga sinyal cahaya tetap terjaga dan tidak keluar proses pemantulan ini. Selanjutnya itu ada coating, yang mana menengah serat optik dan mencegah serat optik dari kerusakan akibat tekanan fisik atau perubahan suhu yang sangat ekstrim. Itu selanjutnya itu ada strike member, yaitu untuk memberikan daya tahan dan melindungi kabel serat optik dari tegangan atau tarikan fisik yang sangat-sangat kuat saat kita kerja di lapangan. Selanjutnya itu ada outer jacket, di mana melindungi semua komponen internal kabel fiber optik seperti inti core, cladding, coating maupun strip member dari suhu ekstrim, kerusakan fisik, serta mengurangi kerusakan pada kabel luar. Selanjutnya itu ada konektor kabel fiber optik. Yang pertama yaitu ada LC konektor. Yang kedua ada MPO konektor. Yang ketiga ada ST konektor. Keempat itu ada FG konektor. Dan yang kelima ada SG konektor. Nah, yang keenam itu ada jenis-jenis kabel fiber optik. Yang pertama itu ada single mode fiber atau SMF. Yang dimana SMF ini memiliki satu saluran cahaya atau satu syarat optik
untuk mentransmisikan sinyal dirancang untuk mentransmisikan sinyal dalam jarak jauh. Nah, untuk SMF ini agar dapat mengirimkan data hingga ratusan kilometer dengan sedikit atau tanpa pembiasaan cahaya. Nah, SMF ini biasanya digunakan untuk jaringan telekomunikasi jarak jauh dan internet berkecepatan tinggi. Selanjutnya itu ada multimode fiber atau MMF. MMF itu memiliki beberapa saluran cahaya yang memungkinkan data mengalir dalam beberapa jalur yang berbeda. Cocok untuk komunikasi jarak pendek seperti dalam gedung, kampus. Nah, SMF ini memiliki diameter inti yang lebih kecil, yang lebih besar dibandingkan dengan SMF yang dapat menyebabkan cahaya merambat melalui berbagai jalur. Ini biasanya menyebabkan distorsi sinyal. Nah, yang ketujuh yaitu ada terminasi pada fiber optik. Yang pertama yaitu ada fusion splicer, yang dimana splicer ini digunakan untuk menyambungkan kabel fiber optik yang satu dengan yang sebelumnya. Nah, fusion splicer ini menggunakan panas yang dihasilkan oleh elektral atau IRC, sehingga nanti dapat menghubungkan kedua kabel fiber optik itu sendiri. Nah, untuk sambungannya itu bersifat permanen dan memiliki, kalau untuk sambungan itu yang paling bagusnya itu antara 0,01 atau 0,02 dB. Bisa teman-teman lihat di samping itu ada berbagai contoh untuk sambungan yang berhasil maupun yang gagal. Yang pertama itu adalah N-gap itu adalah berhasil, yang kedua itu nuclear itu berhasil, yang ketiga itu gagal, keempat gagal, yang kelima gagal, yang keenam gagal, yang ketujuh gagal, dan yang kedelapan yang berhasil. Nah, selanjutnya itu ada cleaver, yang dimana cleaver ini adalah alat yang digunakan untuk memotong atau memisahkan kabel serat optik dengan presisi yang sangat kecil, agar kabel fiber optik itu sendiri dapat di spacing berhasil dan sinyal dapat ditransmisikan dengan lancar. Nah, untuk cleaver ini juga menentukan kalau potong kita itu bagus dan kita mendapatkan redaman yang sangat bagus seperti 0,0 dB. Nah, agar sinyalnya lancar, ujung serat optik itu akan disambung harus benar-benar rata dan bersih. Maka dari itu sebelum membersihkan fiber optik itu biasanya menggunakan alkohol atau cairan pembersih lah. Cukup sekian dan saya akan balikan kepada host saya yaitu Badi. Luar biasa, terima kasih kepada saudara Nandes. atas pemasaran materi yang sangat menarik dan menginspirasi. Tanpa terasa kita akan sampai pada penghujung acara kita hari ini. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah saya katakan di awal, apabila teman sekalian yang ingin bertanya dapat menekan tombol raise hand lalu open mic atau dapat melalui chat Zoom. Oleh karena itu, untuk yang ingin bertanya dipersilakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Bagus Arya. Kabel koaksial kalau dibandingkan dengan kabel tester dalam performa itu lebih baik yang mana dalam ketahanan terhadap gangguan? Ya, pertanyaan ini diserahkan kepada pemateri yaitu Mr. Hernandez. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bagus Arya, yaitu kabel koaksial kalau dibandingkan dengan kabel tester dalam performa itu lebih baik. Yang mana dalam ketahanan terhadap gangguan. Nah, untuk kabel koaksial itu sendiri memiliki itu pelindung logam atau shielding,
yang mana kita lihat tadi di slide-nya. Nah, untuk kabel koaksial itu sendiri memiliki tembaga atau logam yang lebih kuat sehingga dapat terhadap gangguan EMI atau elektromagnetik. Sama juga sama kabel tip paper. Kabel tip paper itu sendiri memiliki yang foil. Nah, untuk kabel UTP atau tip paper itu sendiri, kalau bagian foil LED atau dasar LED UTP itu juga memiliki foil sebagai untuk meredakan sinyal elektromagnetik atau EMI. Pertanyaan tadi, berarti lebih tebal koaksial ya Kak dari Nah, misalkan untuk kabel T-Spec itu sendiri kan ada dua jenis itu. Yang pertama itu ada unshielded dan juga welded. Nah, yang untuk welded itu terhadap juga tahan terhadap gelombang elektromagnetik atau EMI karena kan dia menggunakan foil. Nah, yang dimana foil itu sendiri kan juga meredam sinyal elektromagnetik. Nah, sama juga seperti kabel koaksial yang dimana dia menggunakan intinya itu menggunakan logam. Kalau untuk lebih baik dalam sekarang itu kalau misalkan yang sering digunakan yaitu kabel discrete pipe sih, karena kabel koaksial sekarang kan lebih jarang digunakan karena mahal, harganya lebih mahal daripada kabel discrete pipe. Oke, terima kasih kepada Lutfi Hernandez atas menjawab pertanyaannya. Ada yang lain pertanyaannya? Oh, ini. Nah, dari Mas Candi yang bertanya, kabel koaksial biasa dipakai di mana? Kita serahkan kepada pemateri, yaitu Lutfi Hernandez. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab dari Muhammad Sandi. Itu izin bertanya kabel koaksial biasanya dipakai di mana? Nah, untuk kabel koaksial itu digunakan dalam jaringan yang biasanya digunakan untuk sistem televisi dan siaran. Nah, biasanya kabel koaksial ini juga digunakan untuk CCTV, sistem radio, telekomunikasi, maupun peralatan medis dan ilmiah. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya ada yang lain pertanyaannya? Oh, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Yunus. Jarak si STP ini berapa meter max-nya? Itu pertanyaan ini dipersilakan kepada pemateri Technology. Persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yunus Maulana. Izin bertanya, Kak, jarak si STP ini berapa meter ya maksimalnya? Nah, untuk kabel STP ini jaraknya maksimal yaitu 100 meter dengan kapasitas bandwidth yaitu sekitar 100 Mbps atau 10 Mbps lah. Itu jaraknya itu juga tergantung pada kategori CAT-nya sih. Kadang CAT 6, CAT 7, 8, tergantung CAT-nya sih, Kak. Ya, pertanyaannya. Ini dari Mas Fahmi. Dia bertanya, apa fakta terpenting dalam pemasangan kabel fiber optik? Pertanyaan ini dipersilakan kepada pemateri yaitu Technology. Baik, untuk pertanyaan dari Kak Fahmi, izin bertanya apa faktor penting dalam pemasangan kabel fiber optik? Nah, untuk pemasangan kabel fiber optik itu sendiri, yang pertama kita harus menentukan lokasinya, di mana kalau lokasi yang tepat akan kita melakukan pemasangan kabel fiber optik itu sendiri. Di mana kita harus menentukan beberapa faktor, yaitu dari pemasangan tiang. Kalau misalkan di waktu kita melakukan pemasangan kabel fiber optik sendiri, kalau tidak misalkan tidak ada tiang ataupun tiang terdekat yang digunakan dari ISP atau penyedia layanan internet, jika tidak ada tiang di sekitaran tempat kita melakukan pemasangan, kita harus melakukan penanaman tiang terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada pemateri yang menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari
Mas Sandi, kabel tes terkait terdiri dari beberapa chat. Kapan kita untuk menentukan cat yang tepat? Chat yang itu di materi dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Sandi. Kabel TP-Taper terdiri dari beberapa cat dan kapan kita akan untuk menentukan cat yang tepat. Nah, untuk sekarang kan cat yang baru dirilis itu ada cat 8, yang mana cat 8 ini baru masuk di wilayah Indonesia. Nah, untuk yang lebih tepat digunakan sekarang lebih banyak yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan, itu ada yang baru masuk ke Indonesia itu kabel cat 8. Tapi untuk wilayah kampus atau yang lain-lainnya itu bisa menggunakan cat 6A. Oke, terima kasih penjelasan. Selanjutnya ada dari saudari Siti Berindah. Yang ditanyakan tadi, si bilang kalau koaksial sekarang jarang digunakan. Apa faktor yang membuat koaksial ini jarang digunakan selain biayanya mahal? Dipersilakan kepada pemateri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Siti Norinda. Izin bertanya, tadi kan dibilang kalau koaksial itu sekarang jarang digunakan. Apa faktor yang membuat koaksial ini jarang digunakan selain biayanya mahal? Nah, untuk koaksial itu sendiri, yaitu kalau misalkan kita untuk pemasangan jarak lebih jauh, koaksial ini terbatas lah karena kapasitas data atau bandwidth yang dibawakan. Kalau misalkan kita menarik kabel yang terlalu jauh, itu kekuatan sinyalnya akan melemah atau bisa akan hilang. Nah, kabel koaksial ini selain biayanya mahal, dari pemasangannya juga agak rumit lah karena udah susah ditekuk, apalagi di lingkungan kita yang sekarang ini banyak tikung-tikungannya, apalagi di rumah-rumah. Itu doang sih, Kak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Adalin. Untuk fungsi dari konduktor, inti core konduktor dalam kabel koaksial itu apa ya Mas? Dipersilakan. Baik, pertanyaan dari Mas Adelwin Nugroho. Fungsi dari konduktor inti atau core konduktor dalam kabel koaksial itu apa ya, Mas? Nah, untuk konduktor atau core inti dari kabel koaksial ini adalah untuk mentransmisikan sebuah sinyal agar kita dapat menggunakan, agar dapat terhubung lah atau dapat menjalankan transmisi sinyal atau dapat mengirimkan sebuah data. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mas Fahmi. Apa yang mempengaruhi pada format kabel fiber optik? Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fahmi. Izin bertanya, Kak, apa yang mempengaruhi performa kabel fiber optik? Untuk sekarang untuk mempengaruhi fiber optik itu mungkin kalau dikatain belum ada juga bisa sih, soalnya kabel fiber optik itu kan mengirimkan sebuah sinyal cahaya menggunakan kabel serat optik atau kaca halus atau plastik halus untuk mentransmisikan sebuah sinyal atau sebuah data yang menggunakan kabel serat optik. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Sofiatul Munawar. Kalau kita melakukan crimping dan susunan warna kabelnya salah, apa yang akan terjadi? Apakah berpengaruh pada transmisinya? Pertanyaan itu dipersilakan untuk menjawab kepada pemateri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Sofiatul Munawar. Kalau kita melakukan crimping dan susunan warna kabelnya salah, apa yang akan terjadi? Nah, untuk mengkrimping sendiri, kalau misalkan Mas nih mengkrimping di misalkan di satu tempat ini mengkrimpingkan warnanya salah. Nah, nanti waktu Mas mengkrimping yang di satunya lagi itu juga akan otomatis kan akan sama. Jadi datanya itu akan bertabrakan. Jadi tidak dapat melakukan tes menggunakan
testernya akan bentrok nanti sebenarnya. Terima kasih kepada pemateri atas menjawab pertanyaan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Facebook, Mas Om Ben. Sekarang ISP mulai menggunakan fiber optik dalam mendistribusikan jaringan internet. Kira-kira itu pakai jenis single mode atau multi mode? Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut kepada pemateri. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari live chat 11 yaitu, nah, untuk ISP itu sendiri, biasanya single mode ini digunakan untuk transmisi dari jarak jauh karena memiliki inti yang lebih kecil. Nah, sedangkan yang multi mode itu memiliki inti yang lebih besar. Nah, dalam single mode ini cocok untuk komunikasi dengan kecepatan yang tinggi dan jarak misalnya lebih dari 10 km. Sedangkan kalau untuk yang multi mode itu biasanya digunakan lebih dari 10 km itu sendiri. Terima kasih atas menjawab pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Nah, untuk Mas Sofik, apakah berpengaruh pada transmisinya? Ya, karena itu berpengaruh karena kan akan bertabrakan nanti. Kalau misalkan Mas Sofiatul Munawar mentrippingnya salah, itu akan berpengaruh besar itu. Soalnya akan bentrok lah antar datanya. Oke, terima kasih kepada pemateri. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan ke acara penutup, yaitu pengenalan profil Basement Network yang akan dibawakan oleh saudara Aldwin Nugroho Yandi. Kepadanya saya persilakan. Oke, terima kasih sama Mas Badli untuk waktunya. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan mengenai company profile Bespat Network ya. Eh, Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Adil Nugroho Aliandi. Di sini saya akan memperkenalkan profil mengenai Bespat Network. Nah, kita lanjut ke apa saja sih yang nanti saya akan jelaskan. Ini ada beberapa apa itu topiknya nanti ya. Mulai dari buat company, visi dan misi, keahlian kami, terus juga lain kami, terus mengapa harus memilih kami, dan juga eh, support brands, terus planning, terus juga tim certification, dan juga kontak us atau apa itu kontak kami ya, bagi yang ingin apa itu berkontakkan dengan kami, nanti saya akan beri kontaknya. Oke, kita masuk ke about us atau tentang kami ya. Nah, jadi Bespat Network ini didirikan pada tahun 2016 dan sejak saat itu kami telah berkembang menjadi penyedia solusi IT yang handal dengan semangat working with passion atau dalam bahasa Indonesianya itu bekerja dengan penuh semangat ya. Kami didukung oleh tim teknis yang muda, berpengalaman, dan berenergi. Kami siap menangani berbagai proyek dengan standar tinggi tanpa mengorbankan kualitas. Kami telah mendapatkan kepercayaan dari beberapa instansi pemerintah dan perusahaan swasta dalam memberikan layanan mulai dari perencanaan, implementasi, hingga pemeliharaan jaringan dan infrastruktur. Kita masuk ke visi dan misi Bespat Network ya. Mulai dari visi. Nah, visinya yaitu menjadi penyedia solusi IT terkemuka yang berorientasi pada inovasi, keandalan, terus kepuasan pelanggan serta berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur digital berkualitas di tingkat nasional dan internasional. Nah, untuk misinya ini ada beberapa ya, mulai dari memberikan solusi IT terbaik,
dalam data center, network security, IT training, dan IT consulting. Terus juga mengutamakan kualitas dan profesional dalam semua layanan kami. Eh, dan lanjut yang ketiga yaitu mendukung pengembangan SDM IT atau sumber daya manusia melalui program pelatihan bersertifikasi ya. Itu juga ada sertifikasinya juga. Terus yang keempat membangun kepercayaan klien dengan solusi yang sesuai kebutuhan bisnis mereka. Terus yang kelima, mengembang tim yang kompeten dan siap menghadapi tantangan teknologi. Itu adalah beberapa misi dari eh, pihak Despat Network. Oke, terus lanjut ke keahlian kami ya di Despat Network. Keahliannya yaitu ada beberapa di sini ya, mulai dari komputer network. Nah, kami memiliki keahlian dalam jaringan komputer, mulai dari desain hingga implementasi untuk memastikan konektivitas yang stabil dan efisien di seluruh organisasi Anda. Solusi kami memungkinkan Anda untuk mendukung operasional yang lebih baik dan lebih cepat. Oke, di sini juga ada network cabling ya. Network cabling bagi teman-teman yang terkendala di cabling bisa menghubungi pihak Despat Network juga ya. Kami juga ahli dalam pemasangan kabel jaringan yang sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur IT Anda dapat mendukung kecepatan dan stabilitas jaringan. Pemasangan kabel yang rapi dan struktur dengan baik akan mengoptimalkan kinerja jaringan Anda. Gitu ya. Nah, terus juga ini ada tak kalah penting buat topik yang sedang tren ya, yaitu cyber security dan data center. Nah, keamanan cyber merupakan prioritas utama kami. Dengan solusi keamanan cyber yang kami tawarkan, kami melindungi data dan sistem Anda dari berbagai ancaman. Nah, seperti malware, serangan hacker, dan kebocoran data. Kami bekerja untuk memastikan bahwa semua informasi perusahaan Anda tetap bisa aman. Terus data center ya. Data center, kami menyediakan solusi data center yang dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan data yang aman dan efisien. Kami membantu merancang dan mengelola data. Kami membantu dan merancang mengelola data center yang dapat mendukung kebutuhan bisnis Anda dengan kapasitas besar dan kemampuan skalabilitas. Nah, ini juga ada beberapa di bawahnya yaitu design and planning, implementasi, support and maintenance, consulting, training, and supply material. Nah, kita masuk ke layanan kami ya. Layanan kami. Nah, ini ada beberapa layanan dari kami yaitu pertama dari consulting ya. Barangkali ada yang dari teman-teman ingin berkonsultasi dengan kami juga bisa nantinya. Dan juga yang kedua ada training ya. Dan kami juga mengadakan training di beberapa daerah dan juga tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun kita pernah mengadakan training ya. Seperti contohnya yang ada di gambar ini itu mengadakan training diundang training lebih tepatnya yaitu training bertopik apa itu materinya segmen routing versi 6 di Singapura ya. Terus yang ketiga juga kami adalah implementasi. Layanan implementasi kami memastikan bahwa si IT yang telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan bisnis Anda dapat diimplementasikan dengan lancar. Kami bekerja dengan tim yang berpengalaman untuk memastikan bahwa setiap proyek terlaksana dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Terus yang keempat ini ada managed service ya. Kami menyediakan pengelolaan dan pemeliharaan sistem IT Anda secara berkelanjutan. Layanan ini memastikan bahwa infrastruktur IT Anda tetap berfungsi dengan optimal dan bebas dari masalah, sehingga Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis Anda tanpa harus khawatir tentang masalah teknis. Ini juga bisa, semisal dari teman-teman ingin
ada service dan ingin di-manage, pihak kami bisa memanagenya gitu. Terus yang kelima itu ada outsourcing ya. Kami juga menawarkan layanan outsourcing di mana kami menyediakan tenaga ahli untuk mendukung proyek-proyek IT Anda ya. Layanan ini dapat mencakup perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan serta memberikan dukungan ahli sesuai kebutuhan perusahaan. Ya, lanjut. Nah, ini ada beberapa klien yang pernah berkonsultasi dan yang pernah menghubungi pihak kami ya. Ada yang dari Urbana, terus ada yang dari Kominfo, terus ada yang dari KPU juga. Ini ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pernah jadi kliennya kita ya. Terus ada ETI ini. Nah, ini ada Kominfo lagi dan lain sebagainya. Terus di sini juga kami ada sertifikasi desain data center ya. Sini bisa dilihat apa itu namanya apresiasi lah dari Kominfo. Nah, itu ada basic engineering design, terus presentasi basic engineering design pusat data nasional Kota Batam. Nah, pernah menangani apa itu pernah berkontribusi dalam proyek apa itu data center di Kota Batam. Nah, ini beberapa dokumentasi ya mengenai training dari Vespa Network. Nah, ini bisa dilihat ada yang dari Singapura, kita trainingnya di Singapura itu, terus ada yang ke Malaysia dan juga di sini pernah training di Telkomsel, terus juga ada data center facility di Malaysia dan lain sebagainya. Dilihat. Dan di sini juga implementation dan manage service. Nah, di sini juga ada beberapa dokumentasi di saat tim kami sedang implementasi dan memanage service. Ya. Bisa dilihat di sini gambarnya berada di data center ya. Ini ada beberapa apa itu rak-rak server, dan ada server dari timnya kita sebagai implementasi atau yang memanage service-nya gitu. Terus juga ada outsourcing. Outsourcing yaitu tadi apa itu kami mendukung proyek-proyek IT Anda dapat perencanaan, menawarkan layanan outsourcing ya seperti ada beberapa yang sudah outsourcing dari pihak kami, ada yang dari ada yang ke PINS, ada yang juga ke Metrocom dan Train Trainocat. Nah, oke, lanjut. Mengapa harus memilih Smart Network? Nah, Smart Work karena sudah berpengalaman sejak 2016 ya, kami telah menangani berbagai proyek IT skala besar. Terus juga solusi yang disesuaikan. Setiap bisnis memiliki kebutuhan unik dan kami memberikan solusi yang optimal sesuai kebutuhan Anda. Terus teknologinya yang ini ya, menghubungkan praktik terbaik global dengan pemahaman lokal untuk memberikan solusi inovatif. Terus juga kepercayaan klien, kami telah dipercaya oleh banyak instansi pemerintah seperti BUMN dan perusahaan swasta-swasta lainnya. Oke, terus di sini bisa dilihat ya support brand. Kami juga apa itu support dalam brand-brand yang berada di ini ya, ada Fortinet, Mikrotik, Atrisi, H3, Juniper, Luigi, Cisco, dan Huawei. Dan ini ada klien-klien yang pernah apa itu pihak Smart Network jalani, yaitu sudah banyak sekali ya, bisa dilihat ada yang dari BSSN, Polri, Mabes Polri, Kominfo, Pertamina, dan lain sebagainya. Ada Bank BRI juga ya. Nah, ini masih klien-klien Vespa Network yang pernah kita tangani atau pernah Vespa Network tangani. Ada yang dari Dana, Nokia, dan lain sebagainya. Terus juga sertifikasi ya. Sini juga tim kami sudah tentunya bersertifikasi, sudah apa itu namanya
sudah tersertifikasi lah. Ada beberapa sertifikasi, ada CCNA, CyberOps, CCNP, Fortinet, HRA, Mikrotik, H3C, dan lain sebagainya. Seperti lihat. Terus ini adalah kontak dari pihak Dispat Network ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin menghubungi ataupun berkonsultasi, training ataupun lain sebagainya, bisa menghubungi dari ini ya. Dan nomornya itu 6261 722 222. Terus kalau mau melalui website juga ada, yaitu www.dispatnetwork.com. Terus di sini juga ada emailnya info@dispatstrip.network.com. Terus barangkali yang mau berkunjung langsung ke Bespat Network, ini alamatnya yaitu di Jalan Lombok nomor 2, Jalan Lombok 2 nomor 154, Warumnas 1, Kota Tangerang 15138 Indonesia. Nah, terus di BTN, sebentar. Juga menawarkan buku. Nah, sebentar. Nah, sudah kelihatan bukunya di sini. Sudah kelihatan ya bukunya kan? Oke, ini adalah beberapa buku yang akan di launching dari Bespat Network ya. Totalnya ada 3 buku, mulai dari workbook CCNA. Ini ada buku apa itu? Buku workbook CCNA yang disusun untuk memberikan pembaca pemahaman yang mendalam mengenai konsep-konsep dasar hingga lanjutan dalam CCNA. Terus untuk bukunya ini pre-order ya, harganya 100.000, pre-order 100.000. Dan untuk benefitnya kalau pre-order itu mendapatkan diskon 10% dan juga gratis ongkir 100% ya, diantarkan sampai rumah. Dan ini juga ada buku lagi OSPF. Dan ini ada buku SPF. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang OSPF, salah satu protokol routing yang paling banyak digunakan dalam jaringan. Buku ini cocok untuk para profesional IT yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang konfigurasi dan implementasi OSPF dalam jaringan yang kompleks. Terus juga di sini ada buku lagi yaitu segmen routing MPLS ya. Buku ini adalah panduan lengkap mengenai segmen routing MPLS. Teknologi yang digunakan untuk meningkatkan performa dan efisiensi dalam manajemen lalu lintas jaringan. Buku ini memberikan pembahasan dalam tentang teknik-teknik routing dan penerapan MPLS yang lebih modern dan fleksibel. Ini kalau mau mendapatkan bukunya bisa pre-order ya 100.000 dan benefitnya itu mendapatkan diskon 10% dan juga gratis ongkir diantar sampai rumah. Terus juga yang kalau mau beli bukunya bisa menghubungi kontak yang di bawah ini ya. Untuk WhatsApp-nya nomornya itu yaitu 6281 9914 48 413. Dan kalau ingin melalui email juga bisa ya di sini sales@dispatnetwork.com. Terus di sisi lain jikalau teman-teman ingin mendapatkan ilmu dari pihak kami atau dari Dispat Network, selain dari buku ini bisa eh, training ya. Untuk training, untuk ingin training sendiri, kalian bisa mengakses di websitenya langsung, ketik aja bestpartnetwork.com. Nah, di sini kalian scroll aja ke bawah, terus ini ada training class ya. Nah, ini ada beberapa training yang bisa kami lakukan, yaitu ada banyak ya, tidak hanya Cisco saja, di sini juga ada Mikrotik, Juniper, H3C, Aruba, Rigi, dan lain sebagainya. Misalnya, misal mau
training, order training yang mikrotik. Nah, kalian bisa klik aja detail ya. Ini ada training yang mana? Ada sertifikasinya kan banyak, ada yang DCNA, DCRE, dan sebagainya. Misalnya DCNA ya, klik aja detailnya. Nah, ini ada silabusnya juga lengkap, dan juga harganya sudah tercantum di situ. Nah, itu untuk training ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar training dari pihak Vespa, kami juga bisa ya. Nah, bisa langsung akses aja di websitenya yaitu vespatnetwork.com. Tuh. Oke, kita lanjut untuk ini juga ada training ya dari Bapak Danu Yoto mengenai full konsep LAN switching ya, dan ini full config dan tidak hanya di brand tertentu, ini ada beberapa brand yang bisa digunakan nantinya di training ya, dan ini ternyata berjalan 2 hari. Terus di sini untuk trainernya Pak Danu Yoto ya, konsultan enterprise, dan juga co-trainernya itu Mas Aldi Arya Putra Febriana. Fasilitasnya ini bisa dibaca ya, ada modul, ada mendapatkan sertifikat juga, video rekaman Zoom, konsultasi tanya jawab, dan grup konsultasi Telegram. Nah, pelaksanaannya di tanggal 8 sampai 9 Maret nanti ya. Nah, ini untuk investasinya bisa senilai untuk bisa mengikuti training ini, kalian bisa berinvestasi uang Anda senilai 500.000 ya. Nah, ini juga garansi paham atau uang kembali. Jika jangan sampai lewatkan ya kesempatan ini untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam LAN switching ya. Ini full concept ini. Mendapatkan pelatihan dengan pengalaman langsung dari ahli di bidangnya. Segera daftar dan pastikan tempat Anda. Oke, nah lanjut untuk besok juga ada training ya. Besok juga tetap lanjut webinar Ramadannya, yaitu episode keempat yang akan dibawakan oleh Mas Badri yang sekarang menjadi host ya. Besok ini nanti akan membawakan materi introduction to IPS. Dan untuk moderatornya ini nanti akan dibawakan oleh Mas Sofiatul Munawar. Oke, mungkin saja. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Alwin atas pemaparan. Dengan ini berakhirnya webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada seluruh pemateri, pembaca doa, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga apa yang telah kita dengar, lihat, dan baca dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya Muhammad Bakri selaku host beserta seluruh panitia webinar pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, kedepannya kami perbaiki. Sekian dan terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.